Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dunur Aini dari kelas PGMIB dengan NIM 191400076, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Mata pelajaran IPS ditujukan untuk kelas 4 SD atau MI. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikatornya, yang pertama yaitu menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan kondisi alam dengan jenis pekerjaan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi hubungan kondisi alam dengan jenis pekerjaan. Peta konsepnya yaitu kegiatan ekonomi masyarakat terdiri dari 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Bentuk-bentuk pekerjaannya berada pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kerajinan. Kegiatan ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi alam yang meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan barang atau jasa tersebut memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi yaitu menjahit pakaian, mengolah tanah untuk dijadikan sawah, membuat kue, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi atau melalui perdagangan. Contoh kegiatan distribusi yaitu menyalurkan atau mengirimkan tas dari pabrik ke toko, berdagang sayur, berdagang makanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Manusia menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan komunikasi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu memakan kue, memakai baju, menggunakan sepeda, dan sebagainya. Selanjutnya ada bentuk kegiatan ekonomi.
Yang pertama yaitu sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Para petani mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian yang utama yaitu bahan makanan seperti padi, jagung, ketela, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sektor peternakan. Banyak masyarakat yang mengelola sumber daya hewan dengan peternak. Misalnya ternak ayam, itik, burung puyuh, kambing, kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Hasil peternakan diantaranya yaitu telur, daging, susu, dan kulit. Selanjutnya ada sektor perikanan. Orang yang pekerjaannya mencari ikan disebut nelayan. Para nelayan menangkap ikan di laut. Sebagian lagi ada yang menangkap ikan di sungai dan danau. Di samping itu, ada juga penduduk yang melakukan budidaya ikan di kolam air tawar dan tambak. Selanjutnya ada sektor perindustrian. Kegiatan industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, seperti industri kayu lapis mengolah kayu menjadi triplek atau kayu lapis. Ada beberapa masyarakat yang melakukan industri dengan modal kecil. Industri ini disebut industri kecil atau industri rumah tangga, misalnya industri tahu dan tempe. Selanjutnya ada sektor kerajinan. Kerajinan adalah mengolah barang menjadi barang yang lebih berguna atau bernilai seni. Misalnya, rotan dijadikan kursi, tenun liat dijadikan vas bunga, dan sebagainya. Orang yang membuat barang kerajinan disebut perajin. Selanjutnya ada hubungan kondisi alam dengan kegiatan ekonomi. Daerah pemukiman, baik pedesaan maupun perkotaan, memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udaranya juga bermacam-macam, ada yang panas, ada yang sejuk. Kondisi alam seperti itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk, sehingga mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Yang pertama ada dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di daerah tersebut banyak yang bekerja di perkebunan karena udara sejuk sangat cocok untuk tanaman seperti teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, juga ada yang menanam sayuran dan macam-macam bunga. Beberapa penduduk ada yang mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Selanjutnya ada dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri oleh sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Pada umumnya, penduduk pedesaan di daerah dataran rendah melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Selanjutnya yaitu daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Penduduk desa daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan. Daerah pantai juga banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan dan tambak garam. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi sini saya buat 5 pertanyaan esai. Yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi alam dan kegiatan ekonomi masyarakat? Yang keempat, sebutkan contoh pekerjaan yang termasuk kegiatan produksi. Yang kelima, sebutkan macam-macam pekerjaan yang berada di sektor perindustrian. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.